Teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, pada video yang lalu ya kita memperkenalkan ini bar porting ya, yang terbuat dari dinamo mesin jahit yang asli ya, Coredom. Ini juga yang mesin jahit tapi dengan handpiece yang lebih kecil, teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan membahas ini, teman-teman. Ya, ini merupakan sebuah alat multifungsi ya, seperti ini. Ini saya setting untuk asah mata bor ya teman-teman, bisa dibuka begitu teman-teman, dengan cara seperti ini ya, ditarik ya teman-teman. Ini di bawahnya ini teman-teman ada knock ya, di sini ditarik dulu ya, ditarik dulu kancingannya, baru ini bisa diangkat teman-teman ya, seperti itu. Ini bisa diangkat ya, diganti posisinya. Ini merupakan sebuah gerinda teman-teman, sebenarnya basicnya gerinda, mungkin saya bisa hidupkan ya, di sini berputar ya, mungkin dimana saklarnya ya, sini teman-teman tersembunyi switchnya ya, ini merah nah, seperti itu. Ini berputar, mungkin saya bisa colokkan dulu ya dari sumber dayanya teman-teman. Ini sumber dayanya ya, saya colokkan di sini ya. Saya lepas dulu untuk ini, ulangi ya teman-teman ya, mungkin ini teman-teman, mohon maaf ya karena banyak sekali sistem di sini tidak bisa saya perlihatkan ya. Seperti ini, terdapat 4 jenis alat ya di sini ya. Kita colokkan yang ini teman-teman, tadi ini salah teman-teman, yang lain ya, untuk alat yang lain. Nah, kita coba ya teman-teman. Oh bukan ternyata teman-teman. Oh ya teman-teman, ini ada pengamannya ya teman-teman di sini. Kalau tidak terpasang alat ininya ya, bracketnya ini dinamonya tidak bisa berputar teman-teman. Saya juga tadi agak bingung ya. Kita pasangkan dulu ini teman-teman. Nah, baru kita bisa kontakkan di sini. Nah, sini berputar teman-teman ya. Mungkin saya bisa perlihatkan sedikit ya. Sini di dalam sini ya. Ini saya carikan bahan dulu. Ya teman-teman, ini bracket biasanya saya pergunakan untuk mengasah mata bor begitu teman-teman. Mungkin lain kali saya akan ceritakan ya caranya, teman-teman. Tuh teman-teman. Ini ada batu gerinda diamond ya. Tuh, bisa teman-teman lihat ya. Saya berputar. Begitu. Terus pada saat kita membuka ini teman-teman, kita tarik ini bawahnya ya. Di bagian bawahnya, lalu tarik ke atas. Ini terdapat 3 jenis 3 bagian ya. Ini untuk mengasah pahat teman-teman. Ya, mungkin saya bisa ilustrasikan sedikit bagaimana mengasah pahat begitu teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Ini anggap saja pahat ya. Ini kita tempelkan di sini, ada sejenis magnet teman-teman ya. Kita bisa atur ya teman-teman posisinya dengan cara mengendorkan di sini ya. Bevelnya, derajatnya, berapa derajat kita membutuhkan teman-teman. Ya, saya kira seperti ini ya. Kita kencangkan lagi. Ya. Seperti itu teman-teman. Hampir 50 derajatan ya. Dan kita hidupkan. Ini kita dorong ya, disesuaikan supaya ini pisaunya terkikis begitu teman-teman. Ya. Ya. Kita geser kiri kanan teman-teman. Perlahan ya teman-teman. Mungkin seperti itu ilustrasinya teman-teman. Kita matikan dulu. Ya, mungkin kelihatan teman-teman.
Mungkin alat ini tidak begitu worth it ya, karena saya sudah memiliki bel sandar seperti ini. Biasa saya asah di sini ya. Dengan mungkin saya bisa perlihatkan dulu ya. Mungkin lain kali saya akan ceritakan alat ini ya, hasilnya sangat cepat sekali ya untuk mengasah sebuah pahat begitu daripada menggunakan alat ini. Ini cuma saya koleksi saja ya karena bentuknya unik begitu teman-teman. Katanya bisa menggunakan ini sebagai alat apa? Sebagai alat untuk bantu mengasah begitu teman-teman. Nah, seperti itu. Itu tadi settingan untuk mengasah pahat begitu teman-teman. Seperti itu tadi ilustrasinya. Selanjutnya mungkin saya bisa ini lagi untuk mengasah gunting katanya teman-teman. Nah, gunting ataukah pisau begitu teman-teman. Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin saya bisa perlihatkan ya bagaimana kita mengasah gunting atau pisau begitu teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjutkan kembali. Mungkin kesempatan kali ini akan saya ilustrasikan untuk mengasah pisau gitu teman-teman. Tadi untuk wattnya teman-teman pas saat hidup ya, itu 17,2 watt gitu teman-teman. Cukup kecil ya. Ini kita akan mengasah pisau ya, diletakkan di sini teman-teman. Ya, diletakkan di sini. Tinggal ditarik saja. Di sisi itu teman-teman. Dan di sisi sebelahnya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman kira-kira ilustrasinya. Cukup lumayan ya teman-teman, alatnya kecil. Tapi saya biasa menggunakan ini teman-teman. Bel sandar supaya lebih besar, lebih cepat gitu. Ya, lanjutkan kembali teman-teman. Kita juga mendapatkan handpiece seperti ini. Hubungannya dari sini teman-teman. Ke sini terus ke sini. Ini saya pilih yang model seperti ini ya teman-teman. Yang model apa? Ini bracket dari ini teman-teman. Dari bor tuner mini ini sama. Ini bisa dipasangkan di sini teman-teman. Ya. Sehingga kita bisa memasangkan dari ukuran yang kecil ya seperti ini. Ya, ukuran tool ataukah mata yang kecil seperti ini biasa saya gunakan untuk mengamplas benda-benda kecil seperti PCB tadi teman-teman. Nah, mungkin saya bisa perlihatkan seperti ini tadi teman-teman ya. Kita hidupkan dulu di sini ya, di belakangnya ini. Nah, ini berputar teman-teman, terus kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi itu teman-teman, sama seperti tadi ya, tapi ini memang amplas teman-teman. Ini memang tenaganya agak lebih kecil ya daripada bor Poredom yang original ya teman-teman, yang Poredom asli. Karena keperluannya cuma sedikit ya untuk membentuk plastik PCB seperti ini, ataukah kerajinan-kerajinan tangan yang kecil begitu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kita matikan dulu. Ya, mungkin seperti itu dulu cerita dari saya tentang sebuah multitool ini ya teman-teman. Ya, kita letakkan di sini saja dulu. Ya, seperti ini multitoolnya, mereknya Wipro teman-teman. Ya, ini tadi untuk asah pisau dan gunting. Kalau gunting mungkin saya bisa perlihatkan ya. Ya teman-teman, bisa saya ilustrasikan kalau untuk mengasah gunting ya. Di sini teman-teman. Kalau kita mengasah gunting seperti ini teman-teman ya. Kita letakkan guntingnya di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin sudutnya berbeda ya. Disesuaikan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Mungkin mudah-mudahan kelihatan ya bekas asahannya ya teman-teman. Nah, seperti
seperti itu. Ini untuk asah gunting dan asah apa namanya pisau ya. Kita lepaskan ya. Ya, kita letakkan di sini ya, teman-teman. Ini tadi untuk asah pahat ya teman-teman. Asah pahat begitu. Bisa dipasangkan di sini karena ada tempatnya. Nah itu. Dan juga ada ini teman-teman untuk penjepit dari pahat ya. Mungkin saya bisa perlihatkan seperti ini ya. Entah bagaimana caranya ini. Ya seperti ini teman-teman. Ya, untuk mengasah pahatnya di sini tadi. Kiri kanan ya. Tuh. Ya seperti itu digeser-geser ya. Dan yang lainnya juga dapat dipergunakan untuk mengasah mata bor begitu teman-teman. Untuk mengasah mata bor yang seperti ini ya. Nanti lain kali saya ceritakan ya, karena ini memang diperlukan penelitian lebih ya untuk melakukan bevel dari mata bornya gitu teman-teman. Nah seperti itu. Baik teman-teman, mungkin seperti itu ya cerita dari saya tentang sebuah alat multi tool dari Wipro begitu teman-teman. Juga mendapatkan ini handpiece. Tapi bawaannya sebenarnya yang seperti ini teman, yang ini. Itu teman-teman. Baik, terima kasih atas kunjungannya ya di channel ini. Mudah-mudahan video dokumentasi ini tidak mengganggu teman-teman ya. Mudah-mudahan juga mendapatkan sebuah sedikit informasi untuk sebagai referensi begitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan di video-video berikutnya kita akan bertemu kembali. Terima kasih dan salam sehat selalu.